Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Giska Rubiana Putri, N200-8201-0002 dari Sistem Informasi Paralel A akan membahas tentang bab 5 yaitu sosial interaksi. Pembahasan di sini yaitu tentang apa yang dimaksud dengan interaksi sosial, kemudian ada mekanisme sosial yang digunakan dalam percakapan, lalu apa yang dimaksud dengan kehadiran sosial, kemudian ada tinjauan teknologi untuk mendukung interaksi sosial, bagaimana media sosial mengubah cara kita tetap berhubungan, dan yang terakhir yaitu fenomena sosial baru yang muncul karena dapat terhubung secara online. Sosial interaksi. Manusia pada dasarnya bersifat sosial. Kami hidup bersama, bekerja sama, bermain bersama, berbicara satu sama lain, dan bersosialisasi. Sejumlah teknologi sosial dikembangkan untuk memungkinkan kita tetap bersosialisasi saat terpisah, di mana masing-masing teknologi memiliki cara yang berbeda dalam hal mendukung kita. Beberapa mendorong interaksi sosial, misalnya permainan keluarga dengan Alexa. Sedangkan menurut Turkle tahun 2015, perkembangan teknologi dalam kehidupan modern ini memiliki dampak negatif pada percakapan sehari-hari. Lalu, apakah kita menghabiskan terlalu banyak waktu di gelembung digital kita sendiri? Jawabannya adalah iya. Menurut Ofcom tahun 2018, sebuah laporan tentang dampak dekade smartphone mencatat bahwa rata-rata seseorang di Inggris Raya menghabiskan lebih dari satu hari dalam seminggu untuk online. Seringkali itu adalah hal pertama yang kita lakukan saat bangun tidur maupun sebelum tidur. Selain itu, banyak orang merasa tidak dapat pergi lama tanpa memeriksa ponsel mereka. Bahkan ketika duduk bersama, mereka menggunakan gelembung digital mereka sendiri seperti pada gambar di slide ini. Beberapa pertanyaan diajukan oleh teknologi sosial. Apakah percakapan F2F digantikan oleh interaksi media sosial? Lalu berapa banyak teman yang kita miliki di Facebook, LinkedIn, WhatsApp, dan sebagainya versus di kehidupan nyata? Seberapa banyak mereka tumpang tindih? Bagaimana cara kita hidup dan berinteraksi satu sama lain berubah? Lalu apakah aturan dan etiket yang diterapkan masih berlaku untuk online dan offline? Mekanisme percakapan. Berbagai mekanisme dan aturan diikuti ketika mengadakan percakapan tatap muka, seperti saling menyapa. Halo, hai, baiklah, bagaimana kabarmu? Oke, begitu, dan bagaimana kehidupan memperlakukan Anda. Saling menyapa seperti ini adalah tipikal dialog terjadi di mana para peserta bergiliran mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, dan membuat pernyataan. Kemudian ketika salah satu atau lebih peserta ingin mengakhiri percakapan, biasanya mereka melakukannya dengan menggunakan isyarat implisit atau eksplisit. Menurut Sachs dan kawan-kawan tahun 1978, analisis percakapan mengusulkan 3 aturan dasar. Aturan pertama, pembicara saat ini memilih pembicara berikutnya dengan mengajukan pendapat, pertanyaan, atau permintaan. Aturan kedua, orang lain memutuskan untuk memulai berbicara. Aturan ketiga, pembicara saat ini terus berbicara. Aturan ini diterapkan supaya terdapat peluang terjadinya perubahan pembicara. Adapun cara lain dalam aturan percakapan yaitu secara bergiliran yang digunakan untuk mengkoordinasi percakapan. Seperti bagaimana kalau kita bertemu jam 8, bisakah kita bertemu sebentar lagi? Bagaimana kalau kita bertemu jam 8? Wow, lihat dia, ya tatanan rambutnya lucu.
Bisakah kita bertemu sebentar lagi? Kemudian kembali menyalurkan ke sinyal untuk melanjutkan dan mengikuti seperti ah. Untuk sebagian besar orang tidak menyadari mekanisme percakapan berikut dan akan kesulitan untuk mengartikulasikannya. Bagaimana mereka dapat melakukan percakapan. Terkadang orang tidak selalu mematuhi aturan sepanjang waktu. Mereka mungkin saja bisa menyela atau berbicara satu sama lain. Untuk aturan percakapan lebih lanjut, seperti ritual perpisahan, sampai jumpa, kemudian menggunakan isyarat implisit dan eksplisit, misalnya melihat jam tangan atau bermain-main dengan mantel dan tas. Secara eksplisit mengatakan seperti ya ampun, lihat waktu, aku harus pergi, aku akan terlambat. Kerusakan dalam percakapan, ketika seseorang mengatakan sesuatu yang disalahpahami, pembicara akan mengulangi dengan penekanan yang ini, tidak, maksud saya yang itu, atau dapat juga menggunakan token atau apa. Apa yang terjadi dalam percakapan online? Apakah aturan percakapan yang sama berlaku? Apakah ada jenis kerusakan yang berbeda? Atau bagaimana orang memperbaikinya untuk email, pesan instan, SMS, Skype, atau perangkat lunak konferensi video lainnya? Percakapan jarak jauh. Sudah banyak dilakukan penelitian tentang cara mendukung percakapan ketika orang berjauhan satu sama lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak aplikasi yang sudah dikembangkan, misalnya email, konferensi video, pesan instan, dan ruang obrolan. Apakah mereka meniru atau melampaui cara percakapan yang ada? Berikut adalah gambar telepon video yang dikembangkan pada tahun 1960-an sampai 1970-an, yang merupakan salah satu videophone awal British Telecom. Kemudian pada akhir 1980-an dan 1990-an, berbagai ruang media menjadi subjek eksperimen, seperti audio, video, dan sistem komputer digabungkan untuk memperluas dunia meja, kursi, dinding, dan langit-langit. Tujuannya adalah untuk melihat apakah mungkin bagi orang-orang yang tersebar di ruang dan zona waktu yang berbeda tetap dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain seolah-olah mereka benar-benar hadir secara fisik. Contoh ruang media awal adalah sistem video window. Ruang bersama yang memungkinkan orang yang terpisah sejauh 50 mil untuk melakukan percakapan seolah-olah di ruangan yang sama, minum kopi bersama. Dua area lounge yang terpisah 50 mil dihubungkan melalui jendela gambar berukuran 3x8 kaki jendela gambar antara dua situs dengan video dan audio. Orang-orang memang berinteraksi melalui jendela gambar, tetapi hal-hal aneh terjadi. Menurut Kraut 1990. Berikut merupakan gambar diagram video window yang digunakan. Temuan tentang bagaimana sistem window digunakan, yaitu berbicara terus-menerus tentang sistem, lebih banyak berbicara dengan orang lain di ruangan yang sama daripada di ruangan lain. Kemudian saat mencoba mendekati seseorang di tempat lain, efeknya berlawanan. Peserta berada di luar jangkauan kamera dan mikrofon. Tidak ada cara untuk memantau ini. Ruang konferensi video dan telepresence. Banyak pilihan untuk menghubungkan banyak orang, misalnya Zoom. Ruang telepresence ini khusus untuk grup. Robot telepresence memungkinkan orang untuk menghadiri acara yang tidak dapat dilakukannya, seperti dengan mengontrol robot mereka dari jarak jauh, di tempat-tempat seperti sekolah, konferensi, dan museum. Contoh awal yaitu robot BIM Plus.
sering berdandan agar terlihat seperti orang lain di acara tersebut, menambah pengalaman positif berada di sana. Perbedaan telepresence dan social presence. Telepresence mengacu pada satu pihak yang hadir dengan pihak lain, yang hadir di ruang fisik, seperti ruang pertemuan. Sedangkan social presence mengacu pada perasaan berada di sana dengan orang yang nyata ketika berada dalam realitas virtual. Visi Facebook untuk bersosialisasi di dunia 3D menggunakan VR. Dua avatar berbicara di meja virtual. Pengguna mengalami satu sama lain dengan menggunakan headset VR. Lalu berapa banyak realisme dan imersi yang diperlukan? Di telepresence untuk membuat menarik, ruang telepresence mencoba membuat orang yang jauh tampak seperti hidup. Gunakan beberapa kamera definisi tinggi dengan fitur pelacakan mata dan mikrofon arah. Apakah FaceTime memiliki kehadiran sebanyak pengaturan definisi tinggi? Apa itu CO Presence? Yaitu grup CO Locate yang ingin berkolaborasi. Banyak teknologi telah dirancang untuk memungkinkan kelompok untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi secara lebih efektif bersama-sama. Misalnya permukaan meja, papan tulis, dan pajangan publik. Mekanisme koordinasi. Ketika sekelompok orang bertindak atau berinteraksi bersama, mereka perlu mengkoordinasikan diri mereka sendiri. Misalnya saat bermain sepak bola atau menavigasi kapal. Untuk melakukannya, mereka menggunakan yang pertama, ada komunikasi verbal dan nonverbal. Yang kedua, yaitu jadwal, aturan, dan konvensi. Yang ketiga, ada representasi eksternal bersama. Mekanisme koordinasi F2F. Bicara adalah pusat. Nonverbal juga digunakan untuk menekankan dan sebagai pengganti, misalnya mengangguk, berjabat tangan, mengedipkan mata, melirik, memberi isyarat, dan mengangkat tangan. Biasanya digunakan pada pertemuan formal. Struktur eksplisit seperti agenda, memo, dan notulen digunakan untuk mengkoordinasi aktivitas. Mekanisme kesadaran. Melibatkan mengetahui siapa yang ada di sekitar, apa yang terjadi, dan siapa yang berbicara dengan siapa. Sedangkan kesadaran prefer yaitu untuk mengawasi hal-hal yang terjadi di pinggiran penglihatan, mendengar dan mengawasi untuk memungkinkan pelacakan apa yang dilakukan orang lain tanpa isyarat eksplisit. Yang ketiga yaitu kesadaran situasional. Menyadari apa yang terjadi di sekitar Anda untuk memahami bagaimana informasi dan tindakan Anda akan mempengaruhi peristiwa yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Misalnya kontrol lalu lintas udara atau ruang operasi. Antarmuka yang dapat dibagikan. Dirancang untuk memanfaatkan bentuk mekanisme koordinasi dan kesadaran yang ada. Beberapa penelitian yang menyelidiki apakah mereka membantu orang untuk bekerja sama dengan lebih baik telah menemukan partisipasi yang lebih adil, lebih alami untuk dikerjakan, lebih nyaman duduk mengelilingi meja daripada berdiri di depan layar. Berikut adalah gambar meja refleksi. LED menyala untuk mencerminkan seberapa banyak setiap anggota kelompok berbicara. Gunakan mikrofon di depan setiap individu yang melakukan ini. Studi menunjukkan mereka yang paling banyak berbicara akan mengubah perilaku mereka. Mereka yang berbicara paling sedikit tidak mengubah perilakunya. Menurut Anda, mengapa demikian?
Berikut adalah Dena Lantai Sococo untuk kartu virtual. Siapa di mana dan siapa bertemu dengan siapa. Sococo adalah platform kantor online yang menjembatani kesenjangan antara pekerjaan jarak jauh dan kerja bersama. Sococo ini menggunakan metafora spasial denah kantor untuk menunjukkan di mana orang berada, siapa yang sedang rapat, dan siapa yang mengobrol dengan siapa. Peta Sococo memberikan pandangan luas dari kantor online tim, memberikan wawasan sekilas kepada semua orang tentang ketersediaan rekan satu tim dan apa yang terjadi secara organisasi. Sococo juga memberikan rasa kehadiran dan gerakan virtual yang Anda dapatkan di kantor fisik. Siapapun dapat memasuki ruangan, menyalakan mikrofon dan kamera, dan bertemu dengan anggota tim mereka secara langsung. Bermain bersama di ruang yang sama. Gambar pada slide ini merupakan gambar pengunjung berekreasi bersama menggunakan kotak pasir augmented reality di Museum V&A di London. Kotak pasir augmented reality ini telah dikembangkan untuk pengunjung museum yang ingin berinteraksi dengan landscape yang terdiri dari gunung, lembah, sungai. Pasirnya nyata, sedangkan landscape-nya virtual. Pengunjung dapat memahat pasir menjadi berbagai bentuk kontur yang mengubah penampilan mereka menjadi seperti sungai atau daratan, tergantung pada ketinggian tumpukan pasir. Sistem ini bereaksi dengan mengubah landscape berwarna digital yang ditumpangkan, memungkinkan pengunjung cepat membentuk kolaborasi yang kreatif. Keterlibatan sosial mengacu pada partisipasi dalam aktivitas kelompok sosial. Akan terjadi pertukaran sosial di mana orang memberi atau menerima sesuatu dari orang lain. Sifatnya sukarela, tidak dibayar, dan sering altruistik dalam arti berbagi dan berbuat baik untuk orang lain. Situs web sering digunakan sebagai hub untuk menghubungkan orang. Retweet adalah cara ampuh untuk menghubungkan jutaan orang. Dengan retweet akan jadi viral. Gambar ini merupakan pertempuran Twitter epic antara Ellen DeGeneres dan Carter Wilkerson. Jutaan orang melakukan retweet dalam hitungan jam. Dengan begitu, maka akan dapat menghubungkan jutaan orang untuk jutaan yang menyenangkan, sehingga banyak orang merasa senang bergabung dan melihat jumlahnya bertambah. Dilema, bolehkah berbicara dengan orang yang sudah meninggal menggunakan chatbot? Eugenia Kuida kehilangan seorang teman dekat dalam kecelakaan mobil yang baru berusia 20-an. Lalu dia mengambil semua teks yang dikirim selama hidupnya dan membuat chatbot menggunakan mereka. Chatbot menanggapi pesan teks sehingga Eugenia dapat berbicara dengan temannya seolah-olah dia masih hidup. Apakah ini cara yang menyeramkan atau menghibur untuk mengatasi kesedihan? Apakah itu menghormati orang yang sudah meninggal? Ringkasan dari bab ini adalah, yaitu yang pertama, interaksi sosial adalah pusat kehidupan kita sehari-hari. Mekanisme sosial seperti bergiliran sangat memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan mengkoordinasi aktivitas kita. Tetap menyadari apa yang dilakukan orang lain, dan membiarkan orang lain tahu apa yang Anda lakukan adalah aspek penting dari kerjasama dan sosialisasi. Saat ini banyak sistem teknologi telah dibangun untuk mendukung telepresence, kehadiran sosial, dan SEO presence. Media sosial membawa perubahan signifikan dalam cara orang tetap berhubungan dan mengelola kehidupan sosial mereka. Sekian
pembahasan bab 5 interaksi sosial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.